Kita ke informasi lainnya pemirsa, tim SAR gabungan terus evakuasi korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Evakuasi menggunakan helikopter Dolphin dari wilayah terdampak Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Tuhan. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Evakuasi darurat menggunakan helikopter dikerahkan untuk membawa korban dari Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Basarnas mengerahkan helikopter Dolphin untuk mengevakuasi 3 warga yang mengalami patah tulang dan dislokasi, termasuk seorang anak berusia 5 tahun dari Manggarai Timur. Setibanya di Bandara Komodo, ketiga penyintas yang merupakan warga Kecamatan Lambaleda Utara tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit rujukan guna mendapatkan perawatan medis. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama potensi SAR turun langsung mengevakuasi korban gempa dari Manggarai Timur. Sementara BNPB mengkonfirmasi akibat gempa yang terjadi pada 16 Agustus 2026 lalu, korban tewas mencapai 68 jiwa dan korban luka 231 orang. Pemirsa, pemerintah terus percepat penanganan dampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Wakil Menteri Kesehatan RI Dr. Benjamin Paulus Octavianus katakan, Kemenkes juga telah dirikan rumah sakit darurat di Nagekeo dan juga Ruteng, serta pastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan meski sejumlah fasilitas kesehatan lain alami kerusakan. Jadi kita bikin rumah sakit darurat sehingga hari ini rumah sakit darurat itu dibangunnya cuma perlu sekitar 5-6 jam, jadi hari ini sudah bisa dipakai untuk operasi. Jadi itulah dari 21 rumah sakit, 16 beroperasi maksimal total, 4 yang terganggu tapi masih bisa dipakai, yang di Ruteng rusak total, sehingga kita datangkan kemarin siang landing di Labuan Bajo, langsung pakai truk menuju ke Ruteng. Tadi pagi saya lihat mulai dipasang, sekarang sudah selesai. Penembakan terjadi di sebuah sekolah menengah di Filipina, 4 orang tewas. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Ayus. Pemirsa, selain mempermasalahkan pencekalan, Roy Suryo juga mempermasalahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang tidak pernah ia terima. Kubu Roy Suryo juga menuding Polda Metro Jaya ini sudah melanggar hukum dan putusan MK. Sidang pra-peradilan Roy Suryo sudah memasuki jilid keempat. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, mengungkit surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026. Refli menyebut SPDP tersebut tidak pernah diterima Roy Suryo. Menurut Refli, pihak termohon yakni Polda Metro Jaya hanya mendasarkan proses penyidikan pada SPDP 14 Juli 2025. SPDP itu tidak disampaikan kepada kita, yaitu SPDP tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026. Ya. Mereka hanya mendasarkan diri pada SPDP pada tanggal 14 Juli 2025. Mereka mengatakan bahwa SPDP 15 Januari dan SPDP 30 Maret itu hanya soal perubahan administratif, bukan yang sifatnya substantif. Padahal kita melihat perubahan yang substantif. Kenapa perubahan substantif? Karena dalam SPDP tersebut, terutama SPDP terakhir tanggal 30 Maret, itu mengandung perubahan-perubahan pasal yang disangkakan. Karena berlakunya KUHP yang baru. Bahkan ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Siapa bilang ini hanya administratif? Ini substantif. Selain mempermasalahkan SPDP, Refli juga mempermasalahkan kerapian administrasi Polda Metro Jaya. Menurut Refli, alih-alih mendapatkan SPDP dari Polda Metro Jaya, pihaknya justru mengetahui SPDP tersebut dari Komnas HAM.
Dalam sidang pra-peradilan jilid keempat kali ini, Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya pencekalan dirinya ke luar negeri. Roy sendiri masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, walaupun pencekalan atas dirinya ini telah berakhir, namun Roy Suryo tetap mempermasalahkan Polda Metro Jaya yang tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan pencekalan. Kubu Roy Suryo ini juga bahkan menyebut pencekalan Roy Suryo sebagai bentuk paksaan dari Polda Metro Jaya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan 6 tersangka lainnya langsung dicekal ke luar negeri. Pencekalan tertanggal dari 11 Desember 2025 hingga 11 Juni 2026. Selain itu, Polda Metro Jaya juga mewajibkan Roy Suryo dan semua tersangka wajib lapor. Kini status pencekalan sudah tidak berlaku, namun pihak Roy Suryo tetap mempermasalahkan status pencekalan tersebut. Refli Harun selaku kuasa hukum Roy Suryo berdalih pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan pencekalan. Refli bahkan menuding Polda Metro Jaya sengaja mencekal Roy Suryo sebagai bentuk paksaan agar kliennya tidak berpergian ke luar negeri. Pencekalan Mas Roy memang sudah berakhir sebagaimana diakui mereka, tetapi kita sendiri tidak pernah tahu apakah memang berakhir atau tidak karena tidak pernah ada pemberitahuan. Dan Mas Roy juga belum berniat ke luar negeri atau coba-coba ke luar negeri, belum berani daripada nanti dipermalukan, ya kan? Tetapi dari sidang ini mereka mengatakan bahwa itu sudah berakhir menurut kepolisian, ya. Kepolisian itu adalah peminta, ya, orang yang memintakan, institusi yang memintakan pencekalan atau pencegahan, cegah tangkal, ya, cekal itu. Nah, tetapi kita mempermasalahkan aspek formilnya, bahwa ketika dilakukan pencegahan itu tidak pernah diberitahukan kepada Mas Roy. 7 November 2025, Roy Suryo dan 7 tersangka lainnya ditetapkan sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya langsung mencekal para tersangka. Pencekalan pertama berlangsung 8 November hingga 27 November 2025, lalu diperpanjang hingga 11 Juni 2026. Belakangan tak terima dengan status pencekalan tersebut, Roy Suryo mengajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan selaku pihak termohon ini menghadirkan ahli pidana Henry Jayadi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Agenda sidang hari ini merupakan pembuktian dari pihak termohon, yakni pihak kejaksaan. Dalam sidang, pihak kejaksaan menghadirkan Henry Jayadi selaku ahli pidana. Henry berpendapat jaksa penuntut umum boleh melakukan koreksi atas surat dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan negeri. Menurut Henry, dalam ketentuan undang-undang, pihak jaksa diberi kesempatan 1 kali untuk melimpahkannya kembali. Sementara itu, Dr. Tifa menantang JPU untuk menempuh jalur banding resmi di pengadilan tinggi, bukan kembali di pengadilan negeri, yang sebelumnya dinyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Menurut Dr. Tifa, persidangan pokok perkara yang tetap